Di era digital seperti sekarang ini, investasi tidak lagi terbatas pada pasar tradisional. Semakin banyak orang yang beralih ke investasi online untuk mengoptimalkan potensi keuntungan. Namun di balik kemudahan dan potensi keuntungan itu, terdapat resiko besar yaitu penipuan investasi. Ya, dunia maya menyediakan panggung bagi penipu untuk memanfaatkan ketidaktahuan dan keinginan cepat kaya dari para calon investor. Ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari jebakan penipuan investasi yang umum. Mari kita bahas 10 langkah yang dapat diterapkan untuk menghindari penipuan investasi di dunia maya. Pertama, pendidikan. Sebelum kamu memutuskan untuk menjadi seorang investor, ada baiknya untuk mengerti lebih dalam tentang apa itu investasi. Dan ketika kamu ingin bermain di pasar investasi, kamu perlu tahu cara kerjanya. Mulai dari belajar tentang berbagai jenis investasi yang ada di luar sana, misalnya ada saham, obligasi, reksadana, properti, dan masih banyak lagi. Setiap jenis investasi memiliki resiko dan keuntungan yang berbeda, jadi penting untuk memahaminya. Selain itu, kamu juga harus tahu tentang resiko yang terlibat dalam berinvestasi. Bayangkan seperti berjalan di atas tali, pasti ada resiko untuk jatuh kan? Nah, begitu juga dengan investasi. Kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk seperti kehilangan sebagian atau bahkan seluruh modal yang kamu punya. Dan tentu saja, kamu harus tahu bagaimana cara mengelola investasi kamu dengan bijak. Ini seperti mengatur strategi dalam permainan. Kamu perlu merencanakan langkah, mempertimbangkan resiko, dan mengambil keputusan yang cerdas. Jangan hanya berinvestasi secara terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang. Jadi, di poin 1 ini, intinya adalah sebelum kamu bergabung dalam permainan investasi, pastikan kamu telah mempelajari aturannya dengan baik. Kenali jenis investasi yang ada, pahami resikonya, dan pelajari cara terbaik untuk mengelolanya. Kedua, teliti perusahaan atau proyek. Langkah kedua adalah sebelum kamu berinvestasi dalam suatu perusahaan, teliti dengan cermat. Periksa apakah perusahaan tersebut memiliki riwayat yang baik, reputasi yang solid, dan apakah proyeknya masuk akal secara bisnis. Ketiga, waspada terhadap janji keuntungan yang tidak masuk akal. Langkah ketiga dalam melindungi diri dari jebakan penipuan investasi, yaitu jika kamu menemukan sebuah investasi menjanjikan keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar itu adalah penipuan. Ingatlah pepatah lama, jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu memang tidak benar. Keempat, waspadai skema piramida. Skema piramida adalah jenis penipuan di mana uang dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama. Jadi begini, bayangkan kamu sedang duduk di meja kafe sambil minum kopi dan berbincang dengan teman-teman kamu terkait investasi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai berbicara tentang peluang investasi yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa kamu bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan mengajak beberapa orang untuk bergabung. Hal ini tentunya terdengar menggiurkan, bukan? Namun, tunggu dulu, di balik kata-kata manis itu mungkin tersembunyi yang namanya skema piramida. Apakah ini gambarannya memang benar-benar seperti membangun sebuah piramida? Jawabannya iya benar. Ini memang seperti membangun piramida namun dari uang. Jadi gambarannya begini, di bagian atas piramida adalah orang yang memulai skema ini. Mereka akan meyakinkan kamu bahwa jika kamu ikut serta dan membawa orang lain, kamu akan mendapatkan bagian besar dari keuntungan. Nah, masalahnya adalah uang yang kamu dan orang lain investasikan bukan digunakan untuk sesuatu yang bernilai atau menghasilkan keuntungan nyata. Namun sebaliknya, uang itu digunakan untuk membayar komisi kepada orang yang sudah ada di atas piramida. Bayangkan aja, jika setiap orang harus membawa 10 orang lagi dalam skema itu, piramida akan menjadi sangat besar dengan cepat kan? Tapi balik lagi, seperti semua piramida, struktur itu akhirnya akan runtuh. Kenapa? Karena tidak ada yang benar-benar menghasilkan uang nyata.
Semua itu hanya bertumpu pada uang yang terus-menerus diambil dari investor baru. Ketika tidak ada investor lagi atau ketika jumlah mereka tidak cukup untuk membayar kepada investor yang ada, maka seluruh sistem itu akan hancur. Dan siapa yang tersisa dengan tangan hampa? Jawabannya tentu saja kamu dan para investor lainnya. Jadi meskipun terdengar menggiurkan, waspadalah terhadap skema piramida karena mereka hanya akan membuat kamu kehilangan uang dan waktu. Kelima, periksa legalitas dan regulasi. Nah, hal ini sangat penting. Jadi, kamu tahu, ketika kamu mau mulai berinvestasi, yang perlu kamu pastikan adalah legalitas dan regulasinya. Gimana caranya? Begini, pastikan dulu kalau investasi yang kamu pilih itu sudah tunduk pada regulasi yang sesuai. Gimana caranya untuk tahu? Nah, biasanya perusahaan investasi yang sah sudah terdaftar dan diatur sama badan pengawas keuangan yang diakui. Jadi, kamu bisa cek dulu keanggotaan atau legalitas perusahaan investasi itu sebelum kamu masukin uang kamu. Pastikan semuanya aman dan legal sebelum kamu berinvestasi. Keenam, hati-hati terhadap taktik penjualan yang agresif. Kamu sedang asik menjelajahi internet, mungkin mencari-cari peluang investasi yang menjanjikan. Tiba-tiba di antara segudang tawaran menggiurkan, ada satu yang menonjol dengan janji-janji fantastis dan penekanan yang luar biasa. Mereka mungkin mengirimkan email berulang kali, menelpon berulang kali dalam sehari, atau bahkan mengirimkan pesan teks dengan tawaran waktu terbatas yang menggoda. Mereka ingin kamu segera bertindak tanpa memberi kamu cukup waktu untuk berpikir dengan jernih. Ini adalah contoh nyata dari taktik penjualan yang agresif, dan penipu seringkali memanfaatkannya untuk menjerat calon korban. Mereka berusaha menciptakan rasa mendesak dan kepanikan sehingga membuat kamu merasa seolah-olah akan melewatkan kesempatan besar jika tidak segera bertindak. Namun ingatlah, ini adalah peringatan bagi kamu. Saat kamu merasa ditekan untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat, itulah saat kamu perlu menjadi sangat waspada. Jangan sampai terjebak dalam permainan mereka. Ambil waktu untuk memeriksa dan mengevaluasi tawaran dengan cermat. Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau terlalu dipaksakan, itu mungkin bukanlah investasi yang aman. Ingatlah bahwa keputusan investasi yang baik membutuhkan waktu dan penelitian yang matang. Pertimbangkan dengan hati-hati setiap langkah yang akan kamu ambil dan jangan ragu untuk menolak tawaran yang mungkin terasa mencurigakan. Langkah ketujuh adalah hindari investasi yang meminta informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau rahasia keuangan kamu kepada pihak yang tidak dikenal atau tidak terpercaya. Kedelapan, gunakan sumber informasi yang terpercaya. Sebelum membuat keputusan investasi, pastikan kamu mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam investasi tersebut. Kesembilan, gunakan akal sehat. Terlepas dari seberapa menariknya sebuah investasi terdengar, jangan lupa untuk tetap menggunakan akal sehat kamu. Jika sesuatu terasa tidak benar atau terlalu beresiko, lebih baik untuk menghindarinya. Langkah terakhir, jangan berinvestasi dengan uang yang tidak dapat kamu rugikan. Maksudnya gimana? Jadi begini, seberapa sering kita mendengar orang berbicara tentang investasi dan menghasilkan uang dengan cepat? Ini mungkin terdengar menarik, tetapi apa yang sering tidak disadari adalah bahwa investasi itu sendiri membawa resiko, dan resiko itu bisa berarti kamu kehilangan uang. Bayangkan, ini seperti bermain di kasino. Kamu masuk dengan sejumlah uang dan ada peluang kamu bisa menang, tetapi juga ada peluang kamu bisa kalah. Jika kamu hanya membawa uang yang jika hilang tidak akan mempengaruhi kehidupan kamu secara signifikan, maka kamu akan merasa lebih santai
dan bahkan mungkin menikmati proses permainannya. Namun, jika kamu membawa semua uang tabungan hidup kamu akan merasa sangat tegang dan terbebani dengan pikiran tentang apa yang akan terjadi jika kamu kehilangan semuanya. Sama halnya dengan investasi. Jika kamu hanya menginvestasikan uang yang kamu siapkan untuk kehilangan, maka kamu akan memiliki kedamaian pikiran. Kamu akan merasa tenang. Kamu tahu bahwa jika investasi kamu tidak berjalan sesuai rencana, itu tidak akan menghancurkan keuangan kamu atau mengubah hidup kamu secara drastis. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk berinvestasi, ingatlah untuk hanya menggunakan uang lebih atau uang ekstra yang tidak kamu perlukan untuk biaya hidup sehari-hari atau tabungan jangka pendek kamu. Kamu harus melihatnya seperti membeli tiket lotre atau bermain game. Kamu berharap mendapatkan keuntungan, tetapi jika tidak mendapatkan keuntungan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Ingatlah bahwa investasi adalah tentang merencanakan masa depan yang cerah, bukan tentang mengambil resiko yang tidak perlu dengan uang yang sangat kamu butuhkan. Jadi, saat kamu mulai berinvestasi, pastikan kamu bermain dengan cerdas dan bertanggung jawab. Nah, itu dia 10 langkah yang dapat meningkatkan peluang kamu untuk menghindari penipuan investasi di dunia maya.